Jumpa kembali teman Hard Talk, bincang-bincang kita yang merupakan kepanjangan dari hasil riset dan diseminasi dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran. Banyak isu-isu menarik yang kita gali di sini berasal dari penelitian para Civitas Akademika Universitas Padjadjaran. Kali ini kita akan berbincang tentang sebuah isu ya yang menjadi concern atau perhatian kita bersama. Bahkan ketika ini juga menjadi isu yang bisa dikatakan sangat penting, pemerintah Republik Indonesia sendiri itu memiliki satu badan khusus untuk menangani masalah ini, yaitu terorisme. Dan di studio saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Dr. Arvin Sudirman MIR. Betul ya Pak ya? Betul, betul. Gelar akhir itu dibacanya memang MIR. Master of International Relations. Nah, oke, dari situ juga kegambar ya bahwa Pak Arvin ini latar belakangnya adalah dari hubungan internasional ya, FISIP Unpad. Betul. Iya, oke, Pak. Kalau dari judulnya sih kan panjang sekali nih ya penelitian Bapak ini. Saya harus baca berkali-kali sampai agak belibet gitu ya. Memahami proses sekuritisasi terorisme di Indonesia antara pencegahan, penegakan hukum, dan pendekatan perang. Wow, ya. Nah, tapi kalau saya lihat yang namanya sekuritisasi itu sendiri sebenarnya istilahnya nggak hanya dipakai dalam konteks ini ya Pak ya. Betul. Karena ada juga dalam konteks keuangan, dalam konteks teknologi informasi, sistem informasi dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan dulu Pak, yang dimaksud dengan sekuritisasi dalam konteks ini. Baik, terima kasih Bu Evi. Pertama-tama, sekuritisasi itu sebetulnya di studi kami di keamanan global yang merupakan bagian dari hubungan internasional itu sebetulnya sudah lama dan sudah banyak banget kritik terhadap proses sekuritisasi ini. Pertama, sekuritisasi itu sebetulnya dulu secara filosofis bukan berasal dari studi keamanan. Sebetulnya dia diadopsi dari studi sosiologi sebetulnya. Nah, kemudian kita harus melihat karya-karya seperti Ole Wever, Barry Buzan, dan Jaap de Wilde. Bukunya itu Global Security, New Framework for Analysis, itu terbit tahun 98. Di situ dijelaskan sekuritisasi ini sebetulnya adalah seperti dalam ilmu politik tuh decision making process. Itu saja gitu ya. Cuman decision making proses yang fokusnya itu di studi keamanan. Apa yang membedakan antara sekuritisasi dengan decision making proses dalam ilmu politik atau kebijakan luar negeri atau decision making proses dalam sebuah perusahaan? Kita berfokusnya itu pertama adalah sekuritisasi ini kita harus identifikasi dulu ancaman. Dia sebut sebagai existential threat. Begitu. Nah, lalu kemudian dari ketika kita sudah mengidentifikasikan existential threat atau ancaman nyata, nah, lalu kemudian kita harus tahu dulu ancaman nyata itu mengancam di sektor yang mana. Dalam bukunya itu ada 5 sektor keamanan. Yang pertama itu adalah political security sector, yang kedua itu adalah military security sector, ketiga economic security sector, keempat societal security sector, dan kelima itu environmental security sector. Di mana kelima-limanya ini kalau disekuritisasi nanti ujungnya itu adalah ancamannya bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap keamanan nasional dari suatu negara. Mungkin itu aja. Iya, iya, iya. Jadi intinya identifikasi ya. Kita mengidentifikasi ancaman pada keamanan. Nah, nanti keamanan itu dibagi lagi berdasarkan yang tadi sudah Bapak sampaikan. Betul. Nah, kalau terorisme itu katanya kan nggak hanya sekedar ancaman pada keamanan ya Pak ya, tapi juga nanti dia itu akan berdampak pada sektor-sektor yang lain. Betul. Bagaimana itu penjelasannya Pak Arvin? Baik, kalau terorisme itu identik selalu kita pelajari dalam studi keamanan itu adalah seperti sebuah keharusan, walaupun memang tidak melulu ya, artinya studi keamanan itu bisa kita bagi secara filosofis, secara teoritis itu keamanan itu ada 2 aliran lah ya. Satu adalah tradisional,
kedua adalah non tradisional. Yang tradisional ini mazhab inilah ya, atau aliran ini itu berbicara ancaman-ancaman dan penggunaan kekuatan militer. Nah, ini agak teknis karena kita bicaranya itu adalah kajian strategis. Bagaimana misalkan negara itu memiliki angkatan darat, laut, udara, angkatan bersenjata lah ya, angkatan bersenjata itu mereka kita meneliti kondisi ideal apa yang kemudian bisa kita kategorikan memenuhi syarat. Misalkan Indonesia itu militer atau angkatan bersenjatanya itu bagus di mana? Ya tentu saja karena kondisi geografis kita kepulauan, maka idealnya itu yang diperkuat itu adalah laut dan udara. Nah seperti itu. Nah lalu kemudian yang aliran kedua kita sebut sebagai non tradisional. Nah non tradisional ini bahasa mungkin bahasa kata lainnya itu adalah kita mempelajari ancaman-ancaman dan juga isu-isu keamanan yang sifatnya near militer atau non militer, non konvensional. Kalau diceritakan lagi misalkan kenapa kemudian ini muncul gitu ya. Terorisme itu sebetulnya bukan fenomena baru gitu ya. Dia itu kalau kita lihat sejak zamannya kerajaan Peloponnesian misalkan, atau Peloponnesian War, lalu kemudian Perang Dunia ke-1 itu kelompok teroris itu selalu ada ada andil di situ. Sebagai contohnya ya Perang Dunia I itu kan dipicu oleh kelompok teroris gitu ya di Austro-Hongaria waktu itu. Nah, tetapi memang pada akhirnya pada Perang Dunia I yang berperang itu adalah antara negara dengan negara, walaupun pemicunya adalah kelompok teroris. Nah lalu kemudian singkat cerita gitu ya, ketika Perang Dingin udah usai, lalu kemudian muncul aktor-aktor non negara yang punya ancaman terhadap negara gitu. Nah salah satunya itu adalah terorisme gitu. Jadi terorisme ini prinsipnya itu adalah beda dengan yang tradisional, di mana tradisional itu fokusnya di negara dan angkatan bersenjata, yang di mana angkatan bersenjata itu datangnya itu atau asal-usulnya itu adalah dari negara berdaulat. Sementara yang non-tradisional itu berbicara bahwa ada kemungkinan aktor non-negara atau kelompok masyarakat sipil itu angkat senjata dan mengancam keamanan dan kedaulatan terhadap negara. Kira-kira seperti itu. Jadi terorisme ini kita identikan bahwa dia adalah aktor non-negara yang pada akhirnya mengancam status quo dari kedaulatan suatu negara. Itu asal-usulnya. Ya, dan kemudian kita juga belakangan juga memperhatikan ya Pak, bahwa kategorisasi yang mana teroris, mana yang tidak, mana tindakan terorisme, mana yang tidak, itu sangat politis ya Pak ya? Betul, sangat politis, dan itu tergantung negara mempersepsikan ancaman terorisme itu seperti apa. Contoh misalkan seperti di Amerika Serikat itu memang belum ada aturan yang jelas, hitam putihnya itu apakah ini ancaman terhadap kedaulatan negara atau ini adalah ancaman terhadap kriminal. Kalau di Indonesia itu karena kita baru punya undang-undang kebijakan tentang penanggulangan terorisme itu sebagai respon dari bom Bali pertama tahun 2002, kita punya ada undang-undang nomor 15 tahun 2003. Itu di situ dijelaskan terorisme itu adalah sebuah tindak pidana begitu. Nah artinya sekalipun ini kategorinya adalah kejahatan luar biasa atau kriminal luar biasa, sama dengan narkoba, sama dengan penyelundupan manusia, sama dengan korupsi, tapi tetap itu kategorinya adalah kriminal. Sehingga kalau udah kriminal, ini adalah pendekatannya harus pendekatan penegakan hukum, itu saja. Okay. Gitu. Ya, aduh ini saya jadi seperti benar-benar kuliah ya, maksudnya mungkin teman-teman Hatok juga di sini menyimak ya betapa kemudian ada sebuah bangunan
keilmuan tersendiri begitu ya, dan kemudian ini bisa digunakan dalam berbagai macam konteks ya Pak ya. Nah tadi yang menarik ketika Pak Arvin mengatakan itu bagaimana negara mempersepsi. Nah di sini kayaknya kita bisa langsung masuk nih ke penelitian Pak Arvin sendiri. Kalau istilahnya penggarapan penelitiannya sendiri itu apakah dilakukan secara dalam waktu yang cukup panjang atau dalam waktu yang terbatas atau bagaimana Pak? Oke, penelitian ini kita laksanakan itu di 2021 pada saat pandemi waktu itu. Dan itu pandemi lagi parah-parahnya ya waktu itu, dan sebetulnya saya sudah lama meneliti tentang terorisme itu dari 2001 karena saya salah satu generasi yang menyaksikan betapa menghancurkannya peristiwa 11 September 2001. Juga pernah mengalami bom Bali pertama sampai dengan sekarang ada beberapa kejadian terorisme. Nah 2021 itu sebetulnya ada beberapa momentum begitu ya. Ini memang kolaborasi nasional, kita lakukan ini penelitian ini secara kolektif dan bekerja sama, secara terpisah juga karena waktu itu masih pandemi, dengan Ibu Seniwati PhD dari Universitas Hasanuddin dan juga Profesor Azhar dari Universitas 11 Maret dengan tema-tema yang berbeda, namun rumah besar atau tema besarnya itu adalah mengenai terorisme. Ibu Seniwati itu terkait dengan penanggulangan di pulau-pulau terluar, sementara kalau Profesor Azhar kalau tidak salah dari perspektif hukum, kalau saya dari perspektif studi keamanannya seperti itu. Nah, momentumnya saya hanya fokuskan itu dari ada fenomena baru setelah bom Bali pertama. Jadi kalau bom Bali pertama itu pelaku terorismenya masih generasinya Jamaah Islamiyah. Dia terafiliasi dengan NII. Namun sekarang kita sudah mendengar, Bu Evi juga tentu saja pernah mendengar, yang paling kejam itu adalah 2014, itu kita mengenal namanya ISIS ya, Islamic State and Suriah waktu itu. Nah, pelaku-pelakunya itu memang banyak berasal dari seluruh dunia, dari Eropa, Afrika, termasuk dari Indonesia sendiri. Mereka menyelundup ya, kemudian bergabung menjadi anggota ISIS itu dengan berbagai macam modus, termasuk yang paling sering dilakukan itu adalah modus umroh waktu itu. Gimana tuh maksudnya modus umroh? Jadi mereka ikut umroh ke Timur Tengah, nanti di hari tertentu mereka berpisah dari kelompok umrohnya, kemudian menghilang. Nah, salah satu modusnya. Tapi kalau misalkan modus yang lain banyak, ada yang juga melakukan pribadi sendiri. Seperti yang terjadi juga di salah satu tersangka yang dari Inggris, dia terpapar ideologi ISIS-nya itu hanya dari internet. Waktu tahun 2001 belum ada internet gitu. Nah ini jadi fenomena baru. Perekrutan tahun 2001 atau generasi Jamaah Islamiyah itu melalui pribadi. Lebih ke pribadi, lalu kemudian tatap muka, sehingga mereka yang tergabung dalam kelompok Al-Qaeda yang berafiliasi misalkan dengan Jamaah Islamiyah, itu kalau misalkan mau menjadi anggotanya, beatnya itu langsung berhadap-hadapan dengan Osama bin Laden waktu itu. Sementara untuk generasinya ISIS itu nggak perlu berhadap-hadapan dengan Facebook, dengan dengan media sosial sudah cukup, jadi bisa dilakukan jarak jauh. Kebayang kalau misalkan ISIS masih ada, sekarang zamannya Zoom gitu ya, makin banyak lagi. Tapi sekarang ISIS sudah kalah. Nah penelitian kami itu melihat seberapa besar dampak kekalahan ISIS di tahun 2018 itu terhadap Indonesia, begitu. Nah yang menarik itu adalah setelah kami tanya juga ke orang-orang Kementerian Luar Negeri dan ke BNPT, itu kalahnya ISIS itu ternyata mengungkap banyak sekali orang Indonesia yang menjadi istilahnya itu foreign terrorist fighter di ISIS.
di Suriah dan Irak itu. Dan Foreign Terrorist Fighter gitu. Jadi semacam tentara luar ya. Kelompok luar Suriah Irak yang bergabung menjadi kelompok ISIS begitu. Mereka kalau kita lihat sekarang udah zamannya YouTube, lalu kemudian mereka mendeklarasikan sumpah setianya kepada Abu Bakar al-Baghdadi, semacam baiat, baiatnya, lalu kemudian membakar paspornya, membakar identitasnya sebagai Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ISIS sudah kalah karena sudah dibombardir oleh Amerika Serikat dan Rusia. Al-Baghdadi sudah mati. Nah, lalu kemudian mereka yang dulunya tergabung di dalam kelompok ISIS ini harus dikemanakan? Karena ternyata tempat-tempat pengungsi itu banyak sekali di sana, di wilayah perbatasan Suriah Irak itu banyak sekali kita sebutnya itu adalah bukan detainee, non kombatan gitu, kombatan yang dulunya gabung ke ISIS, ya mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Nah, Kementerian Luar Negeri tentu saja harus bertindak karena prinsip daripada Republik kita atau Indonesia, Indonesia tidak pernah mengakui ISIS itu adalah negara berdaulat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Konvensi Montevideo 1930 gitu. Yang unsur-unsur negara berdaulat itu tidak terpenuhi di situ. Nah, di ISIS, sehingga mereka yang tergabung di dalam ISIS itu tetap diakui kewarganegaraannya dan melekat hak warga negara Indonesianya dan juga berhak mendapatkan perlindungan. Oh, jadi WNI. Individunya yang dilihat, betul, ya, bukan institusi lembaga. Bukan institusinya. Tetap meskipun mereka bakar paspor, mendeklarasikan kami beat gitu, tetap karena ISIS itu bukan negara berdaulat, Indonesia tetap menganggap mereka adalah warga negara Indonesia yang kemudian melekat hak perlindungan WNI-nya. Nah, cuman masalahnya itu adalah kira-kira orang di Indonesia ketika misalkan orang Kementerian Luar Negeri mendeportasi gitu ya ke Indonesia, di Indonesianya mereka diterima nggak oleh masyarakatnya? Itu yang jadi masalah. Oke. Gitu. Jadi fokusnya itu adalah seberapa besar dampak kekalahan ISIS itu terhadap betul apa istilahnya tindakan teroris atau para kombatan ini? Jadi dampak ISIS ini terhadap kekalahan ISIS ya. Kekalahan ISIS ini membuat Indonesia itu dilematis. Dilematis, di satu sisi kombatan ini adalah warga negara Indonesia. Negara-negara lain itu menganggap kalau warga negaranya masuk ke ISIS hilang kewarganegaraannya. Bahkan di Australia itu paspornya bisa dicekal begitu. Kalau di kita enggak. Oh, beda begitu, ya. Beda. Kenapa sih Indonesia berbeda begitu dalam penanganannya? Karena di Indonesia secara hukum legalitas ISIS bukan negara. Tadi ya, dia betul. Tidak berdaulat. Jadi Indonesia itu kan kalau soal norma internasional mereka konsisten gitu ya. Banyak sekali norma internasional yang kemudian ketika Indonesia ratifikasi, Indonesia menganut di situ, tetap kita harus konsisten. Jadi itu basis awalnya ya. Itu basis awalnya. Kedua adalah Undang-Undang Dasar 45, konstitusi kita mengatakan bahwa WNI dimanapun mereka berada selama warga negara Indonesia melekat ya tetap itu adalah dilindungi. Begitu. Dan dalam konteks ini bukan hanya dilindungi tapi juga berlaku ya ketentuan hukum ya. Ketentuan hukum tetap berlaku begitu. Okay. Ya, jadi seperti apa sih kalau boleh diceritakan ya jalannya riset ini? Tadi Pak Arvin katakan ini dilakukan pada tahun 2021 ya. Boleh diceritakan seperti apa yang dilakukan ya dalam riset ini? Baik, sebetulnya di 2021 karena kami terkendala dengan COVID, jadi banyaknya memang penelitian ini dilakukan secara online untuk FGD dan wawancaranya. Kami juga kebetulan dapat kerjasama juga dengan Kementerian Luar Negeri, jadi bisalah nambah-nambah data begitu ya. Yang kami lakukan itu memang melakukan FGD dan wawancara secara online ke berbagai instansi yang menanggulangi ini. Ada Kementerian Luar Negeri untuk perlindungan WNI-nya, ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, khususnya Deputi 3 kerjasama luar negeri untuk pendataan mendatangi mereka kombatan ini ke dalam negeri itu kan harus
nggak bisa sembarangan Iya. gitu ya. Artinya mereka juga harus koordinasi biar mereka datang ke sini nggak kabur, lalu kemudian menyebarkan ideologinya. Mereka tetap harus dilokalisir dulu. Nah seperti itu. Lalu kemudian banyaknya juga kita melakukan wawancara dan FGD ke teman-teman peneliti yang seperti Mas Nurhuda Ismail, Al-Chaidar, yang mereka itu adalah peneliti-peneliti antropolog ya, ya artinya penelitian mereka itu tentang terorisme itu adalah penelitian mereka itu udah lama tentang terorisme, mungkin sejak mereka S1 itu, karena penelitian mereka itu meneliti terorisme itu karena terlibat di dalamnya. Gitu. Kalau kita jadi kan ada kedekatan gitu ya. Gitu. Jadi masuk ke kelompoknya ya memang observasi gitu, partisipatori gitu. Nah, kalau di kita kan kadang-kadang penelitian cukup buku saja ya, library dan internet gitu. Di belakang meja. Belakang meja karena kan mungkin kurang inilah ya, apalagi kan kita juga dosen punya pekerjaan yang lain seperti itu ya. Iya. Gitu. Jadi ini memang ada istilahnya narasumber ya, atau dalam wawancara. Nah, kalau untuk hasil penelitian ini sendiri seperti apa, Pak Arvin? Nah, hasil penelitian ini sebetulnya juga sampai sekarang masih kita revisi karena kita coba untuk publikasikan ya di jurnal Q3, hanya saja memang prosesnya panjang seperti itu. Tapi hasil dari penelitian ini juga kami combine itu dengan bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu sebetulnya atau kebijakan Indonesia yang tanda kutip ya cukup lunak terhadap deportan atau kombatan ini, kan kita tadi prinsipnya sama. Pokoknya kita tetap harus welcome dengan syarat-syarat tertentu lah. Itu sebetulnya berusaha untuk dipromosikan ke tingkat PBB, karena Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan mencoba untuk bahwa sebetulnya kalau kita itu mau memahami betul, tidak ada orang yang maksud saya begini, kalau kita mau meneliti tentang terorisme, kita harus mengenal dulu terorisme itu apa, hakikatnya bagaimana. Apakah ada orang yang terlahir langsung jadi teroris? Tidak mungkin gitu. Sehingga orang menjadi teroris itu adalah sebuah keterpaksaan. Tidak ada orang menjadi pilihan ya. Artinya itu sebuah keterpaksaan, sebuah keterhimpitan struktural kita sebut. Sehingga untuk mengenal untuk mencegah terorisme lebih baik cegah akarnya begitu, ketimbang batangnya atau hanya dedaunannya gitu. Kalau akarnya kita bisa contain, bisa kita tanggulangi, kedepannya ancaman terorisme itu tidak akan ada begitu. Karena ya itu tadi, untuk menjadi teroris itu perjalanan panjang. Nah, negara-negara besar, terutama permanent 5 member di Dewan Keamanan PBB itu selalu menggunakan pendekatan tradisional tadi, yang militer gitu. Dan itu tidak akan ada ujungnya. Saya sih mungkin hasilnya seperti itu aja begitu. Oke. Jadi karena tadi ya ada pendekatan tradisional dan non tradisional itu tadi, tapi ternyata di kita itu lebih kentalnya di pendekatan atau yang tradisional tadi, yang militeristik ya. Betul. Oke. Nah, sampai hari ini pun tentu saja ketika ini penelitian sudah berakhir ya. Berakhirnya 2022 berarti. Setahun atau berapa tahun itu? Itu setahun. Kontraknya cuma setahun. Tapi tentu saja sebagai seorang peneliti selalu mengamati ya, Pak Arvin ya. Nah, Bapak sendiri melihat tadi sempat tercetus itu ya, bagaimana kemudian teknologi informasi dalam hal ini media digital, media sosial itu digunakan. Nah, bisa dijelaskan mungkin ya dalam konteks ini seperti apa? Oke, media informasi atau teknologi itu sebetulnya mungkin kita baru ya mendapatkan, mungkin di 2014 ketika media sosial itu rame, karena kan sebetulnya kita juga tidak pernah terlepas bahwa kemunculan ISIS itu salah satunya itu dipicu dan juga didorong dari peristiwa Arab Spring waktu itu.
apa namanya di 2012 ya, karena ada Di media Mesir ya. Mesir, kemudian di Aljazair, Yeah. Algeria waktu itu. Dan itu adalah ternyata media sosial itu menjadi alat yang sangat efektif dalam mengumpulkan massa. Kalau kita sebut unhappy masses gitu ya. Unhappy ya berarti massa yang tidak senang terhadap pemerintah gitu. Mereka kumpul jadi satu, lalu kemudian ternyata bisa pada akhirnya ngumpulin orang di media sosial itu bisa menjadi kekuatan. Itu yang terjadi di Arab Spring. Nah, memang Arab Spring ini ada Suriah yang represif ya, seperti itu. Lalu kemudian ISIS mengikuti karena waktu itu kan Irak lagi kacau lah karena perang kan gitu. Dan banyak sekali kemudian mantan-mantan militernya yang tidak punya job. Pada akhirnya mereka tergabunglah dalam sebuah kelompok ya, itu tadi yang punya afiliasi juga dengan Al-Qaeda, dan pada akhirnya menggunakan media teknologi informasi untuk menyebarkan ideologinya gitu. Dan banyak sekali dari tradisi-tradisi dari generasi sebelumnya yang itu tidak dilakukan, seperti tadi kalau zamannya Jamaah Islamiyah dia harus menghadap dulu face to face gitu ya dengan amirnya, dengan Osama bin Laden di Afghanistan, lalu baru disah gitu ya mendapatkan bergabung ke kelompoknya. Kalau ini tidak perlu, hanya modal internet, modal smartphone, lalu kita bisa menjadi bagian dari kelompok itu. Nah, itu yang jadi problematik di sini itu adalah kita mendapatkan atau tersangka mendapatkan informasi tentang ideologi ekstrim atau ideologi kekerasan itu melalui gadget. Dan gadget itu sifatnya pribadi, Wevi. Jadi artinya negara itu sulit untuk masuk mengintervensi begitu. Kalau misalkan dibatasi, khawatirnya membatasi ekspresi, membatasi demokrasi dan seterusnya begitu. Walaupun negara boleh gitu ya punya hak atau punya wewenang untuk memfilter yang namanya informasi yang masuk ke sini. Tapi itu juga termasuk di dalam bahasan sekuritisasi juga kan Pak ya? Betul. Bagaimana kemudian sekuritisasi itu dalam konteks tadi ya, gerakan ini di media-media sosial. Betul. Nah, bagaimana perkembangan yang Bapak lihat sampai sejauh ini? Karena kan sebenarnya beberapa berita ya, pemberitaan juga memperlihatkan bahwa masih ada tuh ya semacam penangkapan gitu ya. Berarti kan memang masih ada yang disinyalir sedang menyiapkan aksinya dan lain sebagainya. Undang-undang terorisme nomor 15 tahun 2003 itu memang sudah ada revisinya di tahun 2018 nomor 5 kalau tidak salah, apa nomor 3 itu ada 3 yang utama. Nah, yang pertama itu yang membedakan dengan undang-undang sebelumnya. Yang pertama itu adalah penanganan itu kalau yang pertama itu sifatnya pasif, harus ada aksi dulu baru kemudian ditanggulangi. Kalau yang sekarang itu bisa sifatnya pencegahan gitu. Jadi makanya kenapa sekarang banyak sekali beberapa waktu lalu kita lihat mungkin Densus 88 itu menangkap penggerebekan dan seperti itu. Artinya sudah ada informasi intelijen terlebih dahulu. Jadi sebelum mereka melakukan aksi itu bisa dicegah gitu atau di preventif lah sifatnya. Yang kedua, memang di undang-undang yang baru ini adalah keterlibatan TNI, walaupun ini bukan barang baru karena secara pasukan TNI udah lama, bahkan sebelum Densus 88 ada mereka sebetulnya udah ada, cuman di kita itu untuk keterlibatan TNI itu masih merujuk kepada Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 dan itu kategorinya untuk penanggulangan terorisme oleh TNI adalah operasi militer selain perang. Dan itu tidak ada kategorinya operasi militer selain perang itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah santunan. Jadi seperti apa itu kalau santunan? Jadi kalau santunan itu adalah kalau misalkan ada anggota keluarga
terduga teroris, kemudian ditindak oleh polisi atau penegak hukum, keluarganya akan terbengkalai. Nah, di sini ada kemungkinan hukum bahwa negara wajib untuk memberikan santunan kepada mereka yang atau anggota keluarganya yang menjadi mungkin anak atau istrinya yang suaminya itu jadi tersangka teroris gitu. Ya, sebenarnya teman Hard banyak sekali nih yang bisa kita gali ya, kita obrolkan dengan Bapak Dr. Arvin Sudirman ini. Tapi memang waktu kita terbatas ya. Tidak apa-apa. Tapi saya punya satu pertanyaan lagi. Mungkin nanti sambil jalan ada pertanyaan yang Boleh, lain. Mangga. Oke. Istilahnya ini kan yang namanya penanggulangan teroris dan kemudian juga itu juga yang mana tindakan teroris sangat tergantung dari persepsi pemerintah ya Pak. Betul. Ya. Untuk kemudian menjalankan aksi yang seperti apa. Nah, sekarang ini kan kita sedang dalam tahun yang bisa dikatakan tahun yang sangat dinamis ya Pak ya, menjelang 2024 ya kan, 2023, 2024 bahkan beberapa waktu sebelumnya untuk menjelang 2024 itu memang sudah sangat tensinya sudah mulai terasa, yaitu tahun tahun pemilu ya Pak ya. Nah, untuk momen-momen seperti ini Pak, kalau menurut pengamatan Bapak, studi Bapak, bagaimana terorisme atau bukan terorisme ya, kelompok teroris itu melihat momentum ya, politik seperti ini? Ya, memang betul. Salah satu salah satu cara kerja teroris itu pasti akan melihat momen-momen tertentu. Ya, momen ya tadi ya. Nah, mungkin kita ingat dulu pemboman di JW Marriott ya di Jakarta itu kan bertepatan beberapa hari sebelum klub MU datang. Pada akhirnya nggak jadi. Itu kan sebetulnya sudah didesain mendapatkan perhatian publik yang banyak sekali begitu ya. Nah, kalau untuk pemilu kita lihat sebetulnya di sebelum 2024 ya, 2019 dan 2014 relatif memang isu ini agak kurang, mungkin pencegahannya sudah cukup bagus, justru di tengah-tengahnya setelah sudah semuanya terpilih gitu, sudah semuanya kondusif, ternyata ada pengeboman gereja, mungkin di polsek, lalu kemudian beberapa titik-titik tertentu yang memang atau bom panci lah ya, yang memang kurang signifikan sih begitu. Kita sebut sebetulnya peristiwa-peristiwa ini sebagai lone wolf, serigala penyendiri gitu. Jadi ini beda dengan kalau zaman dulu kan berkelompok mereka, ini sekarang menyendiri dan bisa dilakukan secara independen gitu ya. Dan boleh menggunakan alat apapun gitu ya, selama dia itu punya eksplosif lah seperti itu. Tapi di 2024 tampaknya ini isu yang cukup sensitif bagi beberapa politisi ya. Dan saya menduga mungkin kalau misalkan ada salah satu kandidat yang dekat ya dengan salah satu kelompok tertentu, lalu kemudian mengacaukan pemilu, saya pikir ini akan rentan buat elektabilitasnya dia. Jadi kayaknya ini benar-benar agak dijaga. Saya nggak yakin 2024 mudah-mudahan tidak akan terjadi peristiwa yang besar, karena memang semakin kesini kita lihat aksi-aksi terorisme itu skalanya memang makin kecil. Ya, gitu. Tadi ya yang ke depan itu adalah para lone wolf tadi ya. Lone wolf itu yang sulit. Ya, artinya walaupun memang seperti yang Bapak sampaikan tadi ada semacam pola gitu ya Pak ya. Tapi tentu saja pola ini sudah menjadi kajian bagi pihak-pihak terkait ya untuk kemudian bagaimana mengantisipasi dan mencegahnya. Nah, kembali ke penelitian nih Pak. Untuk penelitian ini ke depannya akan seperti apa? Sebetulnya saya kalau untuk penelitian ini mungkin ada penelitian independen aja. Artinya kalau mau dikerjasamakan dengan lembaga lain, karena kalau ke depan itu memang isu ini agak jarang ya, jarang menjadi perhatian kecuali mereka yang mungkin menggunakan artificial intelligence untuk terorisme, lalu penanggulangan terorisme, lalu kemudian penggunaan media komunikasi yang terbaru misalkan seperti itu. Dan juga lihat dari skala ancamannya itu sendiri, kita belum
belum lihat yang apa namanya yang urgen dan ekstrim seperti kasusnya ISIS. Sekarang orang mungkin sibuknya itu kalau di dunia internasional masalah geopolitik antara Ukraina dengan Rusia. Jadi terorisme kayaknya belum ada dampaknya dari situ, begitu. Beda dengan kalau kasusnya Irak dan Suriah. Nah, seperti itu. Kalau ya geopolitik kayaknya saya belum lihat ada dampaknya. Jadi kita lihat secara global ya Pak ya, arahnya seperti apa. Baik teman Hard kita sudah bincang-bincang lebih dari 30 menit ya, tidak terasa. Walaupun sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali lebih lanjut, banyak hal-hal menarik. Tidak hanya mengenai masalah yang terkait dengan inti dari penelitian ini, tapi tentang terorisme secara umum. Tapi insya Allah kita nanti bisa berjumpa kembali ya, Pak Arvin, Bapak Dr. Arvin Sudirman, MIR, dan teman Hard. Untuk kali ini kita sudahi dulu perbincangan kita. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai penelitian yang berjudul memahami proses coba Pak, Bapak deh yang sekuritisasi. Gimana? Sekuritisasi terorisme di Indonesia antara pencegahan, penegakan hukum, dan pendekatan perang. Baik, terima kasih dan sampai jumpa dalam Hard Talk berikutnya.